Lovers, perkenalkan nama saya Rahma dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan analisis geografi regional negara Lebanon dengan mengaitkan objek material geosfer dan 10 konsep geografi. Lebanon adalah negara kecil di Mediterania Timur dengan luas hanya 10.452 km persegi. Namun, jangan salah, meskipun kecil, Lebanon ini memiliki kompleksitas geografis yang sangat menarik untuk dikaji. Mari kita mulai pembahasannya. Lebanon terletak di Asia Barat, antara garis lintang 33 dan 35 derajat lintang utara, serta garis bujur 35 dan 37 derajat bujur timur. Luas permukaan Lebanon adalah 10.452 km persegi, yang mana 10.230-nya adalah daratan. Letak geografis Lebanon sangat strategis dan posisinya telah memainkan peran penting sepanjang sejarah. Terletak di bagian Asia Barat, di pesisir timur Laut Mediterania, negara ini telah menjadi pusat perdagangan, budaya, dan gagasan yang menekankan pentingnya sejarah. Kemudian ada perbatasan Lebanon. Lebanon berbatasan dengan dua negara. Yang pertama adalah Suriah. Perbatasan antara Lebanon dan Suriah panjangnya sekitar 375 km, menjadikannya perbatasan internasional terpanjang bagi Lebanon. Kedua adalah Israel. Perbatasan antara Lebanon dan Israel panjangnya sekitar 79 km. Perbatasan internasional ini menentukan hubungan Lebanon dengan berbagai kawasan dan berkontribusi terhadap signifikasi geopolitik negara tersebut sebagai persimpangan antara Mediterania dan Timur Tengah. Baik, sekarang kita akan membahas atmosfer Lebanon yang mencakup cuaca, iklim, dan musim. Jika kita lihat dari konsep lokasi, Lebanon terletak di koordinat 33 hingga 35 derajat lintang utara dan 35 hingga 37 derajat bujur timur. Lokasi ini menempatkan Lebanon di wilayah iklim Mediterania, namun dengan modifikasi yang sangat menarik. Konsep morfologi sangat berpengaruh terhadap iklim Lebanon. Bayangkan, negara yang lebarnya hanya sekitar 56 km ini memiliki puncak gunung setinggi 3088 meter di Kornet Sauda. Topografi ekstrim ini menciptakan variasi iklim yang luar biasa. Di kawasan pesisir, suhu berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius dengan iklim Mediterania yang khas. Namun saat kita naik ke pegunungan, suhu bisa turun drastis hingga minus derajat dengan salju yang menutupi puncak selama 3 hingga 4 bulan. Konsep diferensiasi area sangat jelas terlihat di sini. Lebanon dapat dibagi menjadi 3 zona iklim yang berbeda. Zona pesisir memiliki iklim Mediterania klasik dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang sejuk dan basah. Zona pegunungan memiliki iklim alpin dengan salju yang melimpah. Sementara lembah Beka yang berada di tengah memiliki iklim semi kering karena efek bayangan hujan dari pegunungan Lebanon. Bicara soal musim, konsep polar sangat jelas di Lebanon. Musim panas berlangsung dari Juni sampai September dengan kondisi kering dan suhu mencapai 25 sampai 35 derajat Celcius. Musim dingin dari Desember hingga Maret membawa hujan deras dengan curah hujan mencapai 800 sampai 1400 mm per tahun di kawasan pesisir. Dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 20 derajat Celcius. Bulan terdingin dalam setahun di Beirut adalah Januari dengan rata-rata terendah 12 derajat dan tertingginya 17 derajat Celcius. Musim semi dan gugur menjadi periode transisi yang singkat. Baik, sekarang kita beralih ke hidrosfer Lebanon yang mencakup hidrologi dan oseanografi. Dari segi hidrologi, Lebanon memiliki beberapa sungai penting yang menunjukkan konsep lokasi dan jarak yang menarik. Sungai Litani adalah sungai terpanjang di Lebanon dengan panjang 170 km dan mengaliri sepenuhnya di wilayah Lebanon. Ada juga sungai Orentas yang mengalir ke utara menuju Suriah, serta beberapa sungai pendek seperti Nahr el-Kalb, Nahr Ibrahim, dan Nahr el-Damar yang mengalir langsung ke Laut Mediterania. Konsep keterjangkauan dapat kita lihat dari pemanfaatan sumber daya air. Bendungan Khoraun yang dibangun di Sungai Litani menjadi infrastruktur vital yang mengairi 27.500 hektar lahan pertanian di Lembah Beka. Selain itu, Lebanon memiliki beberapa danau buatan yang digunakan untuk membangkit listrik tenaga air. Dari segi oseanografi, Lebanon memiliki garis pantai sepanjang 225 km di Laut Mediterania. Konsep aglomerasi sangat jelas terlihat di kawasan pesisir. Kota-kota besar Lebanon seperti Beirut, Tripoli, Sidon, dan Tairis semuanya terkonsentrasi di sepanjang garis pantai. Mengapa? Karena akses maritim memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Konsep nilai kegunaan dari kawasan pesisir ini sangat signifikan. Pelabuhan Beirut sebelum ledakan tragis tahun 2020 adalah hubungan perdagangan
perdagangan regional yang sangat penting. Sektor perikanan menghasilkan sekitar 4.000 ton per tahun. Pariwisata pantai juga menjadi daya tarik, terutama Pantai Taire yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Baik, mari kita lanjutkan ke biosfer Lebanon yang mencakup flora dan fauna. Konsep morfologi kembali menjadi faktor dominan yang membentuk distribusi vegetasi. Lebanon memiliki zona vegetasi yang sangat jelas berdasarkan ketinggian. Di kawasan rendah 0 hingga 300 meter, kita menemukan vegetasi Mediterania klasik seperti zaitun, jeruk, dan pisang. Naik ke ketinggian 300 sampai 1.400 meter, kita memasuki zona hutan cedar Lebanon yang legendaris. Lebih tinggi lagi dari 1.400 sampai 2.000 meter, terdapat hutan cemara dan juniper, dan di atas 2.000 meter hanya vegetasi alpin yang mampu bertahan. Konsep pola sangat menarik ketika kita membahas cedar Lebanon atau Cedrus libani. Pohon cedar yang menjadi simbol nasional ini dulunya menutupi ribuan kilometer persegi pegunungan Lebanon. Namun, kini hutan cedar hanya tersisa sekitar 17 kilometer persegi yang tersebar di 12 lokasi seperti Bishar, Brouk, dan Tanourin. Ini adalah contoh nyata dari degradasi lingkungan yang terjadi selama ribuan tahun. Untuk fauna, konsep lokasi Lebanon sangat strategis. Lebanon berada di jalur migrasi burung antara Eurasia dan Afrika dengan lebih dari 500.000 burung melintasi wilayah di setiap tahunnya. Ini menjadi Lebanon surga bagi pengamatan burung. Konsep pola terlihat dari keberadaan fauna endemik seperti salamander Lebanon dan viper gunung Lebanon. Mamalia yang ada antara lain serigala syria, hyena bergaris yang sudah langka dan rubah merah. Namun konsep interaksi dan interdependensi menunjukkan tantangan serius. Urbanisasi yang pesat dan degradasi habitat mengancam keanekaragaman hayati Lebanon secara signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke litosfer Lebanon yang mencakup geologi, geomorfologi, dan tanah. Dari segi geologi, konsep lokasi Lebanon sangat dinamis. Lebanon berada di zona pertemuan lempeng Arabia dan lempeng Afrika, tepatnya di sepanjang Dead Sea Transform Fault. Ini adalah zona tektonik aktif yang membentuk karakteristik Lebanon. Konsep morfologi litosfer Lebanon sangat khas. Ada 3 unit morfologi utama yang disusun paralel dengan orientasi utara-selatan. Pertama, pegunungan Lebanon atau Lebanon Range yang tersusun dari batuan kapur karst dengan ketinggian maksimal 3.088 meter. Kedua, lembah Beka yang merupakan graben atau lembah tektonik dengan lebar 10 hingga 15 km. Ketiga, pegunungan anti Lebanon di perbatasan dengan Suriah. Konsep pola yang paralel ini menciptakan karakteristik unik Lebanon, seolah-olah negara ini terbagi menjadi strip-strip vertikal dari barat ke timur. Konsep nilai kegunaan dari litosfer Lebanon sangat penting. Batuan kapur yang mendominasi pegunungan menjadi bahan bangunan utama dan bahan baku industri semen. Namun, ada sisi negatifnya. Lebanon berada di zona seismik aktif dengan sejarah gempa besar pada tahun 551, 1202, dan 1759. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling kompleks, yaitu antroposfer Lebanon yang melalui 7 unsur kebudayaan universal. Mari kita bahas satu persatu dengan mengaitkan pada konsep-konsep geografi. 1. Unsur sistem religi dan kepercayaan. Sistem religi di Lebanon sangat unik dan menjadi faktor pembentuk identitas nasional yang paling kuat. Konsep lokasi menunjukkan bahwa Lebanon berada di persimpangan peradaban Timur Tengah dan Mediterania, menjadikannya tempat pertemuan berbagai agama sejak ribuan tahun lalu. Konsep diferensiasi area dalam konteks religi sangat jelas di Lebanon. Populasi Lebanon terdiri dari sekitar 67% Muslim yang terbagi menjadi Syiah dan Sunni, serta 33% Kristen dengan berbagai denominasi. Yang menarik adalah distribusi geografisnya yang sangat terstruktur. Beirut dan Mount Lebanon didominasi Kristen Maronit dan Muslim Sunni. Lebanon Selatan mayoritas Muslim Syiah. Tripoli dan kawasan utara mayoritas Muslim Sunni. Lembah Beka memiliki campuran komunitas Muslim dan Kristen. Berdasarkan National Pact tahun 1943, kekuasaan dibagi berdasarkan agama. Presiden harus Kristen Maronit, Perdana Menteri harus Muslim Sunni, dan Ketua Parlemen harus Muslim Syiah. Sistem ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara kelompok agama. Yang kedua adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan Lebanon sangat dipengaruhi oleh konsep diferensiasi area dan konsep morfologi. Struktur sosial Lebanon dibangun berdasarkan sistem klan atau keluarga besar yang disebut kaum dan aila. Setiap klan biasanya terpusat di wilayah geografis tertentu dan memiliki pengaruh politik yang kuat. Konsep aglomerasi terlihat dari konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi di tangan beberapa keluarga besar. Keluarga Hariri di Beirut dan Sidon, keluarga Gamayel di Mount Lebanon, keluarga
berjumlah di pegunungan Khouf dan keluarga Berry di Lebanon Selatan. Masing-masing keluarga ini memiliki basis geografis yang jelas dan loyalitas pengikut yang kuat. Konsep pola organisasi kemasyarakatan menunjukkan struktur yang sangat hierarkis dan patriarkalistik. Pemimpin klan atau zaim memiliki kekuasaan yang besar dalam komunitasnya, tidak hanya secara politik tetapi juga ekonomi dan sosial. Sistem patron klan ini sangat mengakar dalam masyarakat Lebanon. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan Lebanon mencerminkan warisan intelektual yang sangat kaya. Konsep lokasi Lebanon di persimpangan peradaban menjadikannya pusat pertukaran pengetahuan sejak zaman Fenisia yang menemukan alfabet hingga era modern sebagai pusat pendidikan Arab. Konsep aglomerasi institusi pendidikan sangat jelas. Beirut menjadi konsentrasi universitas-universitas terkemukakan seperti American University of Beirut yang didirikan tahun 1866, University Saint Joseph yang didirikan tahun 1875, dan Leban's American University. Universitas ini tidak hanya melayani Lebanon tetapi juga menjadi tujuan mahasiswa dari seluruh Timur Tengah. Konsep keterkaitan antar orang terlihat dari tradisi pendidikan multibahasa di Lebanon. Sistem pendidikan Lebanon menggunakan 3 bahasa secara bersamaan, Arab sebagai bahasa nasional, Prancis warisan kolonial, dan Inggris sebagai bahasa global. Nah, yang keempat adalah sistem bahasa dan komunikasi. Sistem bahasa Lebanon mencerminkan kompleksitas sejarah dan geografis negara ini. Konsep keterkaitan antar ruang sangat dominan dalam membentukkan lanskap linguistik Lebanon. Arabik Lebanon atau Levantine Arabic adalah bahasa sehari-hari yang berbeda dari Arabik standar. Bahasa ini dipengaruhi oleh berbagai bahasa yang pernah berkuasa di wilayah ini, Fenisia, Aram, Yunani, Turki, dan Prancis. Konsep diferensiasi area terlihat dari variasi dialek berdasarkan wilayah. Dialek Beirut berbeda dengan dialek Tripoli di utara atau dialek Lebanon Selatan. Dialek pegunungan juga memiliki karakteristik unik dibanding dialek pesisir. Setiap dialek mencerminkan sejarah dan isolasi geografis komunitasnya. Konsep nilai kegunaan dari multilingualisme Lebanon sangat signifikan. Penguasaan bahasa Arab, Prancis, dan Inggris menjadikan Lebanon sebagai jembatan komunikasi antara dunia Arab, Eropa, dan Barat. Kemudian yang kelima adalah sistem kesenian. Sistem kesenian Lebanon sangat kaya dan mencerminkan perpaduan pengaruh berbagai peradaban. Konsep keterkaitan antar ruang sangat jelas dalam pembentukan identitas seni Lebanon yang merupakan sintesis Arab, Mediterania, dan Barat. Dari seni teater, festival musik, dan pusat budayaan terkonsentrasi di ibu kota. Beit Edin Festival dan Baalbek International Festival adalah festival seni bergengsi yang menarik seniman dari seluruh dunia. Konsep diferensiasi area terlihat dari variasi seni tradisional berdasarkan wilayah. Tarian Dabke dengan variasinya di berbagai daerah, musik zajal atau puisi improvisasi yang populer di pegunungan, dan kerajinan tangan seperti sabun Tripoli yang terkenal sejak era Mamluk. Baik, yang keenam adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian Lebanon menunjukkan evaluasi dari ekonomi agraris tradisional menjadi ekonomi jasa modern dengan pengaruh geografis yang sangat kuat. Konsep diferensiasi area sangat menentukan pola pencaharian di berbagai wilayah Lebanon. Di kawasan pesisir, konsep lokasi dan konsep nilai kegunaan akses maritim mendorong berkembangnya perdagangan, pelabuhan, dan industri jasa. Beirut sebagai pelabuhan alami telah menjadi pusat perdagangan sejak zaman Fenisia. Pelabuhan Tripoli dan Sidon juga memainkan peran penting dalam ekonomi maritim, serta jasa keuangan, pariwisata, dan perdagangan terkonsentrasi di kawasan ini dan menyumbang 75% dari PDB Lebanon. Lebanon di lembah Beka, konsep morfologi menciptakan kondisi ideal untuk pertanian intensif. Lembah datar dengan tanah alluvial yang subur dan sistem irigasi dari Sungai Litani menjadikannya lumbung pangan Lebanon. Mata pencarian utama adalah pertanian dengan komoditas gandum, kentang, bit gula, dan terutama anggur untuk industri wine. Lebanon memiliki tradisi pembuatan wine berusia ribuan tahun dengan 9 pabrik wine modern yang mengekspor lebih dari 40 negara. Oke, kemudian unsur yang ketujuh adalah sistem peralatan dan teknologi. Sistem peralatan dan teknologi Lebanon mencerminkan paradoks negara berkembang dengan aspirasi maju tetapi infrastruktur yang terdegradasi. Konsep keterjangkauan teknologi menunjukkan disparitas yang signifikan dari segi teknologi komunikasi. Konsep aglomerasi dan konsep nilai kegunaan terlihat jelas. Penetrasi internet mencapai 84% pada tahun 2023 yang cukup tinggi untuk standar regional. Penggunaan telepon seluler mencapai 120% karena
banyak orang yang menggunakan lebih dari satu kartu SIM untuk mendapatkan tarif terbaik. Beirut pernah menjadi startup tersebut dengan julukan Silicon Valley Timur Tengah sebelum krisis, dengan ratusan startup teknologi di sektor fintech, e-commerce, dan aplikasi mobile. Namun, konsep interaksi dan interdependensi menunjukkan ketergantungan total pada teknologi impor. Lebanon tidak memiliki industri manufaktur teknologi sendiri dan bergantung sepenuhnya pada impor perangkat keras dan perangkat lunak dari luar negeri. Selanjutnya adalah indikator kuantitatif dari negara Lebanon. Yang pertama yaitu ada PDB per kapita. PDB per kapita di Lebanon yaitu 5.834 US dollar pada tahun 2023. Nah, kemudian ada total populasi. Total populasi saat ini untuk Lebanon pada tahun 2025 adalah 5.097.604, penurunan 2,33% dari tahun 2024. Kemudian ada tingkat pertumbuhan populasi. Tingkat pertumbuhan populasi Lebanon untuk tahun 2023 adalah 0,50%, meningkat 0,04% dari tahun 2022. Kemudian ada tingkat kematian. Tingkat kematian Lebanon untuk tahun 2025 adalah 5,10, meningkat 2,31% dari tahun 2024. Kemudian ada tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran Lebanon untuk tahun 2025 adalah 15,78, penurunan 2,16% dari tahun 2024. Kemudian ada harapan hidup Lebanon. Untuk harapan hidup tahun 2025 adalah 79,57, meningkat 0,19% dari tahun 2024. Yang terakhir adalah HDI atau Indeks Pembangunan Manusia di Lebanon adalah 0,706, yaitu kategori tinggi. Setelah pembahasan yang komprehensif, sekarang kita dapat merefleksikan apa yang membuat Lebanon menjadi studi kasus menarik untuk geografi regional negara berkembang. Lebanon menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana faktor-faktor geografis dan budaya berinteraksi dalam membentuk karakter dan tantangan sebuah negara. Jika kita hanya melihat faktor-faktor fisik ini, Lebanon harusnya menjadi negara yang makmur dan stabil. Namun realitasnya berbeda. Lebanon mengalami perang saudara selama 15 tahun, mengalami invasi dan okupasi Israel, mengalami intervensi Suriah, dan kini mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modernnya dengan mata uang yang kolaps, sistem perbankan yang bangkrut, dan eksodus massal penduduk terdidik. Apa yang salah? Jawabannya terletak pada interaksi kompleks antara geografi fisik dan geografi manusia. Lebanon terlalu kecil dan terlalu terbagi untuk dapat secara efektif mempertahankan independensi dan netralitasnya di tengah konflik regional yang kompleks. Kita dapat menyimpulkan bahwa Lebanon adalah mikrokosmos dari tantangan yang dihadapi banyak negara berkembang. Di satu sisi, Lebanon memiliki endowment geografis yang menguntungkan, lokasi strategis, keragaman alam, sumber daya air, dan lanskap yang indah. Di sisi lain, Lebanon menunjukkan berbagai faktor non-geografis seperti politik identitas, intervensi asing, mismanajemen ekonomi, dan korupsi dapat menihilkan keuntungan geografis. Analisis geosfer Lebanon menunjukkan sistem yang sangat kompleks di mana atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, dan antroposfer saling berinteraksi dalam cara yang tidak selalu predictable. Iklim mempengaruhi vegetasi dan pertanian, topografi membentuk pola pemukiman dan identitas sosial, sumber daya air menjadi isu keamanan nasional, dan faktor-faktor budaya seperti agama, bahasa, dan sistem sosial dibentuk oleh tetapi juga membentuk lingkungan geografis. Ketujuh unsur kebudayaan universal yang kita bahas, sistem religi, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, dan teknologi, semuanya menunjukkan pengaruh kuat dari faktor geografis. Namun pada saat yang sama, budaya juga membentuk bagaimana masyarakat memanfaatkan atau gagal memanfaatkan potensi geografis mereka. 10 konsep geografis yang kita gunakan sebagai kerangka analisis terbukti sangat useful dalam memahami kompleksitas Lebanon. Setiap konsep memberikan lensa yang berbeda untuk melihat realitas yang sama, dan ketika digabungkan mereka memberikan pemahaman holistik yang kaya. Ini adalah pelajaran yang relevan tidak hanya untuk Lebanon tetapi untuk banyak negara berkembang di dunia termasuk Indonesia sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap presentasi ini bermanfaat untuk pemahaman kita tentang geografi regional dan kompleksitas negara berkembang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.